Ya, kurang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali di Indonesia, yang misal bermata dua bisa memberi nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul mahmudah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat virus dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah yang menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran dan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah syaraan Al-Quran dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa, dengan landasan Al-Quran Surah Shad ayat 29, yang akan dilantunkan oleh qori kami sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan
yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, yang penuh berkah, agar supaya mereka menghayati ayat-ayatnya, dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga yang kita peroleh lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka. Antara lain, pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan vonis 18 bulan penjara terhadap seorang oknum perwira polisi karena terbukti menyalahgunakan narkoba jenis sabu pada tanggal 25 September 2024. Adanya penangkapan oknum perwira tersebut yang seharusnya dipercaya sebagai reserse narkoba dan diyakini mampu memberantas narkoba, malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Mau dibawa kemana negara kita jika kita semua tidak menyingsingkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba? Kedua, kasus kekerasan seksual juga tidak kalah mengagetkan kita. Komnas Perempuan mencatat sebanyak 4.000 kasus kekerasan seksual terjadi mulai bulan Mei 2022 sampai Desember 2023. Negara kita ini kaya dengan para pakar berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor yang seharusnya berkarakter. Sallallahu alaihi wasallam. Masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya yang tinggi untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi, ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. Mereka berorasi, berjuang atas nama rakyat, tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat yang jelas-jelas bukan merupakan jati diri bangsa Indonesia. Lantas timbullah pertanyaan, hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari karakter perusak masa depan bangsa? Sekali lagi, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21.
sebagai berikut. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadirin, marilah dengarkan syair kami sebagai berikut. Muhammadku, dengarkanlah seruanku, ku rindu kepadamu Muhammadku, dengarkanlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku. Dari uraian ini dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Dan yang kedua, untuk membentuk jati diri bangsa Indonesia yang berkarakter tersebut, tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.